Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brenda Rusakti, mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen Universitas Merdeka Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendalaman agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akhlak dalam bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Melaka Malaysia, yang sangat relevan dengan berbagai profesi dan peran yang kita jalani. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tema utama yang saya bahas yaitu akhlak dalam bekerja. Dalam Islam, bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, melainkan juga bagian dari ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dalam bekerja kita dituntut untuk memberikan manfaat baik bagi orang lain, baik melalui kualitas maupun melalui akhlak yang baik dalam menjalankan tugas kita. Bekerja sebagai ibadah dan amanah. Islam mengajarkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah jika niat kita ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam. Allah SWT berfirman pada Quran surat Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah rezekinya. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa mencari nafkah adalah perintah Allah yang harus kita lakukan dengan niat yang baik, akan menjadi ibadah. Selain itu, pekerjaan adalah amanah yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Dalam bekerja, kita harus memastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang halal. Nabi Muhammad bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Penting bagi kita untuk berhati-hati dalam mencari rezeki dan memastikan bahwa sumber penghasilan kita halal. Misalnya bekerja di bidang yang melibatkan riba atau kegiatan yang dilarang dalam Islam harus dihindari. Etos kerja dalam Islam. Islam juga mengajarkan etos kerja yang kuat. Dalam bekerja kita harus disiplin, jujur, dan amanah. Seperti yang disampaikan dalam Quran Surat At-Taubah 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ayat ini menegaskan bahwa setiap pekerjaan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, sehingga kita harus bekerja dengan sepenuh hati dan semangat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Perbuatan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih, maka itu adalah hulul atau khianat yang harus ia bawa di hari kiamat. Dalam bekerja, kita harus menjauhkan diri dari praktik-praktik yang merusak integritas dan keadilan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Arogansi dalam urusan kerja. Sikap sombong atau arogan dalam bekerja adalah sikap yang dibenci dalam Islam. Nabi Muhammad bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Oleh karena itu, kita senantiasa rendah hati dalam bekerja, menghargai rekan-rekan kerja kita, dan tidak merasa diri paling benar atau paling hebat. Kemudian, loyalitas dalam urusan kerja. Loyalitas dalam bekerja adalah sikap setia dan dedikasi penuh terhadap pekerjaan yang kita diamanahkan kepada kita. Dalam Islam, loyalitas adalah sebagian dari amanah yang harus kita jaga. Jika bekerja dengan ikhlas dan loyal, Allah akan memberikan keberkahan dalam pekerjaan kita. Demikianlah pembahasan mengenai akhlak dalam bekerja dalam Islam. Semoga kita semua dapat menjalankan pekerjaan kita dengan niat dan tulus, menjauh dari hal-hal yang dilarang, serta selalu menjaga etika dan akhlak yang baik. Dengan begitu, insya Allah pekerjaan kita akan mendapatkan ridho dari Allah SWT dan menjadi ibadah yang bernilai di sisinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.